Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Hari ini saya lagi di rumah sakit ya, bersama mbak saya, nemenin mbak saya untuk check up, yaitu suntik jarum ya di kepalanya teman-teman ya. Kita naik ke atas ya teman-teman, dan alhamdulillah kita sudah sampai di atas. Kita menuju ke ruangan dokternya ya teman-teman ya. Kita sudah sampai hampir ke ruangan dokternya teman-teman ya. Nah ini dia ruangannya teman-teman, ini antri banyak orang banget ya teman-teman ya. Nah ini dokternya sudah datang, ini mbak saya kepalanya lagi ditusuk sama tangannya teman-teman. Alhamdulillah sudah selesai, ini ngantri ngambil kwitansi atau bayar ya teman-teman ya. Hari ini nggak mengambil obat karena obatnya masih ada, jadi alhamdulillah sudah selesai. Kita menuju pulang ya teman-teman ya, karena hari ini tidak mengambil obat jadi kita langsung pulang aja. Terus nggak tahu ya kenapa mbah saya itu mau ke kuil. Ngapain saya tidak tahu, katanya sih mau bayar ya, atau bayar apa nggak tahu ya. Kita sudah keluar dari rumah sakit ya teman-teman. Ini adalah mobil bus untuk mengantar orang-orang yang dari rumah sakit ke stasiun depan sana ya teman-teman ya. Dan kita menuju ke kuil yang ada di samping rumah sakit ya teman-teman ya, sama mbah saya, karena dia mau bayar sesuatu ke sana teman-teman ya. Ini bagian luar ya, dan ini bagian jalannya untuk menuju ke rumah sakit. Kita keluar dari sini. Nah di depan sana itu adalah kuil ya teman-teman ya, tempat para relawan atau para orang-orang di situ beraktivitas ya teman-teman ya. Ini di bagian luar kuilnya, dia itu kuilnya bersampingan sama rumah sakit ya teman-teman ya. Nah ini adalah kuilnya. Nanti kita besok juga mau sekolah di sini ya teman-teman ya. Sekolahnya itu kayak anak-anak ya, mewarnai, olahraga, terus kita dikasih makan juga di sini teman-teman ya. Jadi kalau kita sekolah di sini itu nggak masak siangnya teman-teman, karena dikasih snack ya teman-teman ya, atau makanan ya teman-teman ya. Ini mbah saya aja yang masuk, saya cukup di luar saja ya, karena dia itu sebentar nanti keluar lagi ya teman-teman ya. Di sana terus belok kiri ya. Alhamdulillah ya teman-teman ya, saya nunggu di luar sini, nunggu mbah saya keluar, karena mbah saya belum keluar ya teman-teman ya. Saya duduk di depan kuilnya saja. Hari ini kita pulangnya cepet ya ke rumah sakit, karena itu nggak ngantri untuk mengambil obat ya teman-teman ya. Jadi kita pulangnya lebih cepat karena mbah saya udah agak mendingan, jadi nggak mau minum obat lagi, hanya terapi saja ya teman-teman ya. Dan ini kita menuju pulang teman-teman ya. Kita sudah keluar dari kuil sana, mbah saya juga udah keluar ya. Terus kita ini menuju pulang ya teman-teman ya. Di bawah sana itu ada parkiran dan ada bunga, baru pada keluar itu bunganya teman-teman ya, sangat indah sekali. Dan ini di bagian depannya kuil ya, itu sangat indah sekali karena ada tanaman-tanaman yang begitu hijau, dan udaranya juga sangat sejuk sekali teman-teman ya, karena banyak oksigen yang dihirup di sini, itu sangat bagus sekali ya teman-teman ya. Alhamdulillah teman-teman, saya sudah nyampe rumah dan saya mau lanjut memasak ya. Saya hari ini mau bikin agar teman-teman untuk berbuka puasa. Nah ini teman-teman ya, airnya itu kita kasih 1 liter ya teman-teman, agarnya satu bungkus ya. Warnanya terserah teman-teman, dan saya kasih pati 1 kotak ini teman-teman ya. Kalau misalnya kurang cair ya bisa tambahin airnya. Dan kita itu mau memasak sekalian sama oyong dan sama tahu ini ya teman-teman ya. Masaknya sedikit aja karena saya berpuasa, cukup buat mbah saya aja makan siang. Nanti malamnya saya mau buka puasa masak lagi. Nah ini taruh agarnya ya sebelum airnya panas.
dingin-dingin kita masukin dulu agarnya. Jadi kalau misalnya airnya panas nanti agarnya itu mengental ya. Jadi harus air dingin kita masukkan dulu agarnya teman-teman ya. Dan jangan lupa dikasih gula pasir ya, 1,5 mangkok. Dan sesuai dengan selera kalian juga ya, karena saya suka manis jadi saya kasih 1,5 mangkok ini ya. Minimal itu kayaknya kalau di kilo ya 1/4 kurang lah ya gitu ya teman-teman ya. Perkiraan aja ya, kalau misalnya kalian suka manis tambahan yang banyak, tapi kalau nggak suka manis ya jangan ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, karena gulanya warna merah jadi ini berwarna merah ya teman-teman ya, agarnya itu warna putih. Kita kasih coklat beng-beng ini supaya sama coklat ya, supaya warnanya lebih gelap lagi dan rasanya lebih enak ya teman-teman ya. Coklatnya itu hitam sekali dan rasanya juga pahit, dan ini beng-beng ini ada rasa manis-manisnya ya teman-teman ya. Kita aduk-aduk sampai rata, jangan sampai menggumpal ya. Kalau bisa ngaduknya sama adukan yang buat ngaduk telur ya teman-teman ya, jangan pakai ini karena ini tidak cukup mencair ya. Kalau diaduk pakai ini teman-teman ya, harus pakai adukan yang untuk mengaduk telur itu ya teman-teman ya. Jadi biar hasilnya lebih maksimal, tidak bergelintir-gelintir begitu ya teman-teman ya, kalau bahasa Jawanya ya. Kalau bahasa Indonesia tidak menggumpal ya teman-teman ya. Kita aduk sampai rata, jangan sampai didiamkan, karena nanti kalau didiamkan bagian bawahnya itu akan gosong ya teman-teman ya. Gunakan api kecil, jangan terlalu besar, karena kalau terlalu besar itu maka akan mendidihnya sangat mengembang dan lumer airnya keluar semua ya teman-teman ya. Nah ini sudah mulai mendidih dan hampir matang juga ya teman-teman ya. Udah selesai, hampir matang juga ya teman-teman ya, jangan terlalu lama. Jadi kita jangan didiamkan terlalu lama ya teman-teman, karena nanti kosong ya teman-teman ya. Ini sudah matang ya, kita nanti tumpahin ke dalam wadah ya teman-teman ya. Karena itu saya nggak suka ditaruh di wadah-wadah yang kecil, saya sukanya ditaruh wadah yang besar sekalian ya. Jadi lebih praktis dan tidak banyak barang-barang di kulkas ya, terlalu banyak ya teman-teman ya. Ya teman-teman, agarnya kita sisihkan dulu di samping. Saya mau memasak patinya ya teman-teman ya. Dikasih pati agar lebih nikmat ya rasanya teman-teman ya. Ini patinya saya kasih air sedikit ya teman-teman ya, biar enggak terlalu gosong dan enggak terlalu kental ya. Kita aduk sampai rata. Ini saya kasih pakai sarangan ya, karena ini tempat wadahnya terlalu kecil, jadi kalau misalnya ditaruh di atas kompor itu kekecilan ya, jadi nanti akan tumpah. Jadi saya pakai sarangan begitu ya teman-teman ya. Aduk sampai rata, jangan sampai lalai ya. Jadi kalau misalnya nggak diaduk sampai rata itu nanti akan mendidih, lumer keluar atau akan melengket ya di panci itu teman-teman ya. Aduk sampai rata ya teman-teman ya. Nah ini alhamdulillah sudah mendidih dan saya sudah matikan. Saya angkat ya di samping teman-teman ya. Saya ini ya kasih wadah sini, dikasih minyak dulu ya bagian bawahnya biar enggak ngelengket ya teman-teman ya. Atau enggak dikasih minyak juga enggak apa-apa ya. Oke, agarnya saya tumpahin ke dalam wadah ini ya teman-teman ya. Nih, sebentar aja bagian atasnya udah mengental ya teman-teman ya. Ini terlalu kental, kalau misalnya ya, kalian nggak suka terlalu kental boleh ditambahin airnya 1500 mg. Ini saya cuma 1000 gram atau 1 liter ya teman-teman ya agarnya. Ini agarnya menggumpal begini ya, kita aduk ya biar rata teman, biar nggak menggumpal ya teman-teman ya. Aduk sampai rata biar itu rata ya, nggak menggumpal seperti itu. Nah ini santannya nanti setelah agarnya dingin baru tak masukin ya teman. Oke ya teman-teman ya, begitu saja bikin agarnya dan simple ya teman-teman ya. Nanti lanjut kita memasak ya teman-teman ya. Terima kasih. Masukkan ke dalam kulkas ya teman-teman ya. Kalau bisa jangan ditutup ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, saya mau masak sekuah ya, yaitu oyong yang besar ya teman-teman ya. Kita kupas dulu oyongnya teman-teman ya, menggunakan pisau pengupas. Ini untuk mbak saya aja ya, sama untuk nanti malam saya buat sahur, masak lagi, kupas kita cuci dulu.
Nah, ini sudah dikupas teman-teman ya, bentuknya akan seperti ini. Kita akan potong oyongnya ya teman-teman. Bagaimana cara memotong orang sini, karena orang sini tuh kadang resek ya, maunya yang kayak gimana motongnya teman-teman. Harus begini, tapi tergantung sih, kadang-kadang ada yang motongnya beda, ada yang motongnya segini. Kalau saya sih kalau begini motongnya ya, tapi ini kemauan mbak saya harus ini jahe yang sudah dikupas dan dicuci bersih ya. Nah, nanti kita potong secukupnya teman-teman ya. Ini kan nggak terlalu banyak ya oyongnya. Kita ya teman-teman ya, seperti ini ya. Setelah itu kita tinggal memasaknya ya teman-teman ya. Matikan dulu apinya saja. Langsung dibuka ya teman-teman ya. Nah, biar rasanya lebih harum. Kayak gini ya, oyongnya udah harum, kita tutup teman ya, kita tutup. Nanti bumbunya itu hanya garam aja. Sambil menunggu oyongnya matang, saya siapkan tahu ya teman-teman. Cuci dulu bersih ya teman-teman ya. Ini bisa dipotong jadi dua kayak gini biar rasanya meresap ya teman-teman ya. Atau masukkan ke dalam piring kayak gini bentuknya. Kita nanti kasih 2 siung bawang putih dan 1 iris ini jahe ya teman-teman ya. Ini bawang dan jahenya sudah saya potong-potong ya teman-teman ya. Tahunya nanti saya masak kecap, jadi cukup masaknya cuma 2 masakan saja ya teman-teman ya. Cukup untuk makan siang dan makan malam. Ini sudah matang. Nanti saya kasih garam secukupnya. Saya kasih garam ya teman-teman ya. Jangan terlalu banyak nanti asin, karena orang sini tidak suka asin. Ini nggak usah kasih apa-apa. Kalau misalnya ada daun bawang bisa dikasih ya. Cuma daun bawangnya lagi pas nggak ada. Jadi begini aja teman-teman ya. Sudah matang ya teman-teman ya ini. Setelah itu saya mau memasak tahunya teman-teman ya. Jahe sama bawang putihnya. Kasih minyak secukupnya teman-teman ya. Jangan terlalu banyak karena orang sini nggak suka minyak. Terus kita goreng tahunya bareng sama bawang ya, dengan jahe. Masukkan ke bumbu yang sisa dari 1. Ini bisa juga dikasih daun bawang juga, tapi karena daun bawangnya nggak ada ya, makanya saya nggak kasih ya. Nah, ini aduk sampai rata. Ini getahnya pohon ya teman-teman ya, getahnya pohon yang kering yang udah direndam seperti ini bentuknya. Kita masukin sedikit aja, ini bersih ya, udah dicuci dan udah bersih teman-teman ya. Kita masukkan sedikit, biasanya sih nggak dikasih, cuma ini karena ada sisa ya teman-teman ya, jadi makanya tak kasih aja. Ini adalah getah pohon yang udah direndam, yang kering ya teman-teman ya. Jadi kasih kecap secukupnya, terus kita kasih air ya teman-teman ya. Ini ada itu kayu manisnya ya, jadi biar rasanya lebih enak. Kita tutup teman-teman ya, besarin apinya sedikit biar cepat matang. Oke ya teman-teman, ini sudah matang. Nanti kita angkat ya teman-teman tahunya. Ini teman-teman ya, sudah matang. Masak tahu kecap sama getah pohonnya enak banget. Ini sayurannya 2 teman-teman ya, karena mbakku vegetarian, nggak makan daging ataupun ikan ya teman-teman. Udah angetin telur sama nasinya, nanti kasih dia makan seperti ini teman-teman ya. Nanti saya juga bikin pen. Oke teman-teman ya, jadi seperti itu cara masak orang sini ya, simple banget dan nggak ribet dan nggak pakai masakan bumbu apapun ya teman-teman, hanya kecap sama garam. Kalau bisa dikasih gula ya, tapi kebanyakan orang sini nggak suka gula sama micin, makanya tadi nggak dikasih apa-apa ya teman-temannya. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti
channelnya Jeng Wita ya teman-teman ya. Jangan lupa dukung selalu channelnya Jeng Wita agar Jeng Wita selalu semangat bikin videonya teman-teman ya. Terima kasih semuanya, dan jangan lupa yang belum subscribe silahkan di subscribe teman-teman ya. Dibantu komennya, like-nya ya teman-teman sih. Selamat menjalankan ibadah puasa ya teman-teman ya semuanya. Kita pergi ke kantor pos ya teman-teman ya. Kita ke kantor pos kirim barang ya teman-teman. Bentar lagi nyampe. Itu pasar ya teman-teman ya. Nah ini kantor posnya di depan situ yang tulisan hijau, yang tulisan pos teman. Ini ya teman-teman kantor posnya.